bersama kami di Dialog Publik edisi hari ini, dan topik kita sudah mulai kurang lebih 30 menit yang lalu dengan tema pengawasan percepatan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tadi kami sudah bersama dengan dua narasumber, masing-masing Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Dea Skodat SSIKPT MM, dan juga Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Eni CH Dapamean SOS. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi disebutkan mengenai pengadaan barang dan jasa dan sebagainya dengan begitu banyak aturan. Kira-kira seperti apa pelaksanaannya dan seperti apa saja jasa, seperti apa saja yang mungkin diatur dan begitu banyak aturan dan regulasi yang mengawal sistem pengawasan yang dilakukan. Jadi untuk perangkat daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh APIK, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kenapa terhadap 7 dinas tersebut? Yang pertama, penanganan COVID-19 itu terhadap kesehatan, sehingga ada kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka pengadaan alat-alat kesehatan seperti ada alat rapid test, kemudian alat pelindung diri lengkap, masker bedah, masker N95 dan kacamata Google. Jadi diharapkan pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten di awal-awal di mana belum mengetahui secara baik bagaimana penanganan COVID ini bisa dilakukan secara baik dengan koordinasi provinsi dan kabupaten. Kemudian sebaran alat-alat ini diberikan ke kota dan 21 kabupaten kota. Jadi 1 kota dan 21 kabupaten. Kemudian setelah disalurkan, maka wajib untuk dilakukan review. Itu sebabnya Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur datang ke Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan yang menerima bantuan-bantuan ini. Karena apa? Di awal-awal atau di masa darurat ini, pengadaannya tidak seperti pengadaan sistem pemerintahan biasanya. Jadi penetapan harga itu yang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, bukan saja kesehatan tetapi ada dampak ekonomi, sehingga Dinas Pertanian dan Ketahanan memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam bentuk bibit jagung. Pemerintah provinsi mengharapkan ada 2 musim panen, sehingga ada bibit jagung, pupuk, dan alat-alat pertanian yang diperbantukan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kelaparan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan jadi kita sangat bersyukur tidak ada pemberitahuan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur kelaparan. Itu merupakan sesuatu yang sangat baik atas kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten, dan harus ada ucapan syukur untuk ini. Dan yang berikutnya, selain pertanian, Dinas Sosial juga membantu masyarakat dengan memberikan beras dan sejumlah dana untuk masing-masing kepala keluarga. Begitu juga harus dilakukan review oleh APIK dan hal ini Inspektorat Daerah Provinsi. Untuk lingkungan hidup, ada beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang melakukan ekowisata. Jadi ekowisata ini ada wilayah yang masuk di dalam hutan lindung yang dengan kerjasama antara pemerintah dan kelompok masyarakat membuat tempat-tempat wisata. Diharapkan membantu kelompok masyarakat, jadi tidak perorangan tetapi kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Mereka membuat tempat wisata
wisata, tempat flying fox, ada tempat unik yang merupakan tempat untuk foto. Nah, diharapkan diharapkan masyarakat terhibur, tetapi ada kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan peningkatan ekonomi di sini. Kemudian untuk dinas perhubungan, karena diharapkan pemutusan sebaran COVID-19 ini sesegera mungkin terjadi, maka pemerintah provinsi membantu pembelian alat semprot, cairan disinfektan, alat pelindung diri, termogan, sarung tangan medis, dan masker medis. Memang di awal barang-barang ini sulit didapat, tetapi ada kerjasama yang baik sehingga pemerintah provinsi bisa mendapatkan dan disebarkan. Untuk kesehatan khususnya sangat memungkinkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur harus menyewa pesawat, dan itu tidak terjadi di provinsi yang lain. Tantangan daerah kepulauan Hasil swab dibawa ke lab di Kupang yang adanya di Rumah Sakit Profesor Yohanes, dan usaha-usaha yang sangat keras dari dinas perhubungan termasuk karena ini dilakukan oleh dinas perhubungan bekerjasama dengan tenaga-tenaga medis. Kemudian kita juga melakukan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan ini seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang beratnya kurang dan kurang gizi. Ini bekerja sama dengan PKK, dan setiap kabupaten juga di Kota Kupang ada desa yang terpilih sebagai desa model. Jadi ibu-ibu dan anak-anak muda diberikan bantuan untuk berkreasi, membuat souvenir, kemudian terjual di deklarasi dan kemudian anak-anak dengan bantuan PPK di kabupaten diberikan tambahan, dan ini sangat membantu sehingga berat anak itu menjadi normal. Di saat COVID kita harus menjaga stamina anak-anak yang kebetulan beratnya di bawah. Untuk dinas perindustrian dan perdagangan juga kita melakukan pengawasan di mana penyaluran beberapa bantuan, apakah itu sembako dan pemberian seperti beras, itu harus dilaksanakan secara baik. Dipastikan kelompok masyarakat yang harusnya menerima tepat waktu. sasaran tepat waktu dan masyarakat bisa langsung manfaat ya untuk baik. Tentu dalam melaksanakan pengawasan tidak semua mulus-mulus saja. Apakah ada menemukan kendala-kendala yang jika ditemukan memang seperti apa? Jadi ada satu kendala kemarin. Yang pertama adalah bibit untuk tanaman harus bersertifikat. Sebenarnya itu adanya di masing-masing petani kita. Tetapi karena transportasi di awal-awal COVID itu sulit, maka pemerintah juga berinisiatif untuk bibit-bibit dari petani-petani itu harus dibeli, tetapi dengan harga yang harga lebih rendah karena tanpa sertifikat. Sebenarnya kita bisa melakukan pengujian itu di Kupang, tapi di antara waktu awal-awal COVID itu sangat sulit, sehingga yang pasti penyerapan dana lebih rendah karena bibit jagung yang dibeli tanpa sertifikat itu lebih rendah dengan bibit jagung yang bersertifikat. Yang sebenarnya bibit jagung petani kita seperti bersertifikat, kualitasnya sangat bagus. Kemudian yang kedua, pengiriman alat kesehatan itu ada 1-2 jumlah yang berkurang. Tetapi di sisi yang lain, di kabupaten lain ada yang lebih. Karena di awal-awal memang masih banyak yang kesulitan karena begitu kaget masalah Perubahan yang sangat cepat. Kemudian ada juga yang diberikan kepada rumah sakit di mana pasien COVID tidak ada, sehingga barang itu tertinggal bisa sampai saat ini.
sehingga begitu ada rasa kegelisahan karena ditakutkan ada kenaikan yang sangat tinggi. Tapi saya berpikir bahwa masalah-masalah di awal itu sudah bisa ditangani. Nah, untuk bapak-bapak desa di desa-desa harus mengambil satu langkah musyawarah desa baru bisa menentukan. Tetapi untuk dinas sosial sudah mencoba dengan beberapa belangko. Apabila keluarga ini sudah menerima dari bantuan yang lain, maka akan dialihkan dengan musyawarah desa. Jadi kurang lebih beberapa kesulitan, hambatan yang dialami, dan yang pasti alat pelindung diri, alat kesehatan sangat mahal. Ya. Baik, kalau kita lihat hari-hari ini sekarang juga akan sedikit berkembang mengenai anggaran. Kalau kita lihat kondisi hari ini bisa dikatakan eskalasinya cukup tinggi. Tentu ini akan juga berdampak pada mungkin penggunaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Meskipun misalnya sistem sudah semakin baik, namun tentu dari aspek pengawasan mungkin banyak menyiapkan sistem untuk pengawasan yang lebih baik ke depan. Jadi eskalasi yang fluktuatif seperti ini. Kira-kira apa yang saat ini sedang disiapkan oleh teman-teman sektor daerah untuk jika kita belum tahu sampai kapan berlangsung, tentu ada sistem Ya, jadi yang pertama di masa COVID ini kita harus menghindari tatap muka, sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dipersiapkan dengan sistem elektronik. Kita dapat bekerjasama dengan atau dibantu, lebih tepatnya dibantu oleh Universitas Terbuka dan Universitas Satya Wacana Salatiga untuk menyiapkan pengawasan dengan sistem pengawasan berbasis resiko secara elektronik. Nah, kalau secara elektronik hasilnya juga makin cepat diterima oleh dinas terkait dan dia bisa segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan usulan atau rekomendasi yang diberikan oleh hakim. Dan yang kedua, pengawas tidak terkena jangkitan COVID karena mengurangi tatap muka. Yang pasti ada pengecekan lapangan, tetapi dengan adanya sistem elektronik ini membuat tatap mukanya semakin berkurang. Saya sedikit ke ibu ini mengenai ini tadi menjelaskan mengenai berfokus kegiatan dan angka yang itu sebesar 200 miliar untuk pembagian penanganan kesehatan 100 miliar dan lain sebagainya. Nah sama pertanyaannya, jika ekskalasi masih saja fluktuatif seperti ini, apakah juga berdampak pada peruntukan bagi masing-masing sektor penanganan kesehatan, sosialnya, jaringan penanganan sosial dan juga penanganan dampak ekonomi? Kira-kira seperti itu. Ya, jika melihat eskalasi dari pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau pemerintah pasti harus tercurah perhatiannya lebih berkaitan dengan angka. Pemerintah daerah tentu fokus terhadap 3 aspek itu, baik dari penanganan sosial, ekonomi maupun kesehatan. Tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan anggaran untuk ketiga aspek itu. Karena apapun yang terjadi, pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Apakah turun atau malah naik di babak depan seperti tadi yang Ibu dikatakan, eskalasinya malah naik. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, sehingga untuk bahwa akan terjadi kekurangan dan sebagainya itu tidak ada. Tetap pemerintah akan menaruh perhatian lebih berkaitan dengan anggaran bidang kesehatan, ekonomi maupun penanganan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Inspektur. Ini mungkin pertanyaan umum masyarakat di luar. Apakah dalam pemanfaatan ataupun penyerapan anggaran itu ada semacam kekeliruan, mungkin karena ketidaktahuan dan sebagainya, dan jika ada mungkin itu lebih banyak di mana begitu? Apakah ini mungkin di hal-hal yang mungkin tadi bisa dijelaskan bahwa
semua kita sejak awal itu sesuatu yang baru sehingga penyesuaian itu terus dilakukan. Kira-kira adakah indikasi atau mungkin juga penyesuaian yang masih berlangsung sampai di sini? Ya, jadi yang terjadi dari hasil pemeriksaan otopsi dari API dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi NTT, yang pertama, dalam penanganan darurat itu pengadaan barang dan jasa itu tidak seperti tahapan-tahapan pada umumnya. Jadi 200 juta harus direlak, 50 juta sampai 100 juta dengan PML. Di bawah 50 juta dilakukan pembelian langsung. Pada keadaan darurat, maka rencana pengadaan barang itu dilakukan kemudian langsung ditunjuk. Nah, kelemahannya waktu direncanakan, contohnya alat pelindung diri sebanyak seperti, karena mahal, disiapkannya sekian ratus. Ternyata kondisi makin naik, yang direncanakannya sedikit jadinya belinya banyak. Kemudian masker yang awalnya direncanakan dengan anggaran besar karena dipikirkan jumlah atau harga per masker itu mahal. Ternyata kejadiannya harga masker makin turun. Nah, berarti antara rencana dan pada saat realisasi berbeda. Nah, itu rekomendasi yang diberikan sehingga harus ada perubahan-perubahan. Kemudian rapid test itu kan kuat adanya. Di awal-awal semua ketakutan, tapi kemudian ada sistem yang baik bahwa diutamakan seperti saat ini, semua boleh melakukan tes. Apabila reaktif baru dilanjutkan dengan swab, karena swab bisa mahal. Bukan persoalan mahal, tetapi tenaga yang melakukan penelitian swab di lab itu terbatas. Kemudian kita harus mengutamakan tenaga-tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien. Jadi memang kelemahan-kelemahan itu tidak bisa dihindari karena kondisi saat sekarang dan nanti agak berbeda. Nah, itu harus dimaklumi, memang diinstruksikan oleh Presiden bahwa apabila ada beberapa hal yang berbeda, tadi saya sampaikan bahwa rencana dan realisasi berbeda, asal tidak niat korupsi, itu tidak boleh diberikan hukuman. Karena untuk menentukan harga saat ini, masker saat ini dan masker pada bulan Maret berbeda. Atau vitamin karena semua masyarakat ketakutan informasinya harus banyak minum vitamin sehingga semua memborong vitamin. Nah, untuk penanganan ekonomi dalam hal ini bibit dan lain-lain itu juga sama. Pada saat sudah dibeli mau distribusikan agak kesulitan sehingga ditemukan penanganan ini ada yang bibitnya terlambat tiba. Ya. Kemudian sama seperti pupuk, sudah tanam sekian minggu harus diberikan pupuknya belum tiba. Tetapi itu menjadi pembelajaran dinas terkait sehingga makin ke belakang penanganannya makin baik. Dan saya kira cukup baik, tapi memang pada saat ini pasien COVID bertambah karena kurangnya ketaatan saja. Kalau kita sama-sama taat, maka penyebaran harusnya makin menurun, bukan makin naik. Dan permasalahan kita sudah mungkin bersisa sekitar 4 menit lagi dulu. Saya ingin memanfaatkannya ibu beliau untuk bisa menyampaikan closing statement sekaligus imbauan kepada kita semua, mungkin khusus juga untuk aspek-aspek pengawasan apa yang bisa ibu seperti ini. Jadi pengawasan terhadap penanganan COVID-19 tetap dilakukan oleh APIP secara profesional agar penggunaan keuangan daerah dan keuangan negara lebih efektif, efisien, dan transparan. Dan pesan saya kepada seluruh masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan air mengalir, dan menggunakan disinfektan apabila dibutuhkan.
Ya, mungkin sedikit untuk yang akan mengelola anggaran ini, apalagi tentu ada akuntabilitas keuangan negara yang tidak apa yang akan dititikkan. Untuk dinas terkait, apabila membutuhkan informasi tentang penggunaan dana pemerintah, dalam hal ini dana daerah, pemerintah maupun APBN, boleh konsultasi di Inspektorat Daerah Provinsi NTT, karena kita mempunyai klinik konsultasi yang setiap saat bisa memberikan solusi bagi dinas terkait. Itu ruang konsultasi dibuka dengan sangat luas terhadap Inspektorat Daerah NTT yang bisa konsultasi. Ibu ini silakan untuk proses inspektor imbauan dan juga mungkin pesan-pesan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Karena itu bagi para pengelola agar dapat mengelola sebaik-baiknya tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan, dan terutama bagi masyarakat, khusus masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk tetap kita melaksanakan 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kita berada dan hindari kerumunan, sehingga kita semua dapat terjaga dan terselamatkan dari virus COVID-19. Ya. Baik, terima kasih untuk ibu berdua yang sudah hadir dan mengelaborasi berbagai informasi terkait kebijakan pengawasan penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Ibu Ruth Diana Laiskodat, SSI APPMM selaku Inspektur Daerah NTT, dan juga terima kasih kepada Ibu Ening C. Dapangeran Sos MM selaku Inspektur Pembantu Wilayah 4 yang sudah bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini. Dan saudara, ingatlah bahwa saat ini perhatian kita terhadap keselamatan bukan untuk diri sendiri, namun juga untuk sesama kita. Dari aspek pengawasan sudah melakukan berbagai upaya agar semua bantuan baik barang maupun jasa tepat pada sasaran, tepat waktu, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu jaga kesehatan, tetap patuhi apa yang sudah menjadi protokol kesehatan di era new normal ini, dan ingatlah bahwa kesehatan kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita juga menentukan bagaimana orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, saya Debbie Netus, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat.